selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang sababun nuzul. Ini keadaan sinten nih? Oke. Nah, ini terus. Betul ada tandanya. Kalau izin minum dulu nih. Alhamdulillah. Sababun nuzul surah Ali Imran, ayatnya ayat 79 sampai dengan 80. Sababun nuzul surah Ali Imran ayat 70 sampai dengan 80. Halaman 103. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwwata thumma yaqula lin-nasi kunu 'ibadan li min dunillahi walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Tidak wajar bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya Alkitab, Al-Hikmah dan kenabian, lalu dia berkata kepada manusia, hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku, bukan penyembah-penyembah Allah. Akan tetapi semestinya dia berkata, hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbani, karena kamu selalu mengajarkan Alkitab dan disebabkan kamu telah mempelajarinya. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. Dan tidak wajar pula baginya menyuruhmu menjadikan malaikat dan para nabi sebagai Tuhan. Apakah patut dia menyuruhmu berbuat kekafiran di waktu kamu sudah menganut agama Islam? Kalau bahasa sederhananya, para nabi dan rasul itu enggak ada yang mengajarkan agar dirinya dituhankan. Enggak ada. Jadi tidak ada satupun nabi dan rasul dari Allah, ya, nabi dan rasulnya Allah maksud saya, itu yang lantas kemudian mengajarkan kepada umatnya agar menyembah dirinya dan menuhankan dirinya. Tidak ada. Maka kalau Anda mempelajari kitabnya agama sebelah, kok sampai kemudian ada seorang nabi yang dituhankan, itu bahkan di kitabnya agama sebelah yang sudah dipalsukan itu tidak ada informasinya. Itu adanya dari surat-suratnya para paus katanya gitu. Jadi enggak benar. Jadi pokoknya ya Tuhan itu ya hanya Allah. Itu dalam keyakinan kita ya. Selain Allah dalam keyakinan kita ya bukan Tuhan. Yaitu konsekuensi dari keyakinan qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, karena kalau kemudian misalnya ada seseorang meyakini keyakinan agama sebelah itu yang ada makhluknya dituhankan, nah pertanyaannya sebelum dia Tuhannya siapa? Itu pertanyaan. Atau mentok-mentok kita tanya deh, ya kan dia ada setelah adanya bumi. Pertanyaannya sebelum ada bumi Tuhannya siapa? Dia kan adanya baru setelah adanya bumi. Bumi ada dulu baru ada dia. Pertanyaannya apakah kemudian
Sebelum itu tidak ada Tuhan, kosong Tuhan, tidak mungkin. Ya, makanya Nabi Musa pasti tanya tentang siapa Tuhanmu. Oleh Fir'aun katanya gitu. Kata Nabi Musa, Tuhanku ya Rabbi wa Rabbu abaikumul awalin. Rabbi wa Rabbukum wa Rabbu abaikumul awalin. Allah itu ya Tuhanku, Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu dulu. Artinya Fir'aun kan ngaku sebagai Tuhan. Nah, pertanyaannya, ketika Fir'aun belum lahir, Tuhannya siapa? Terus bisa dipahami teman-teman? Ya, jadi itu Allah itu ya Tuhanku, Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu. Dan andaikan Fir'aun ngeyel dia sebagai Tuhan sebelum itu, pertanyaannya, dia kan nyatanya ada setelah adanya bumi. Nah, terus sebelum adanya bumi itu loh, atau ya, terus yang menciptakan bumi itu siapa? Apakah Fir'aun pernah menciptakan bumi? Kan tidak pernah. Justru dia tercipta dari bumi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu logika berpikir yang sederhana tentang konsep Tuhan itu. Makanya saya ulang, saya mohon maaf ya. Semua konsep Tuhan dalam keyakinan agama di luar Islam itu membantahnya itu mudah sekali. Ya, kita nggak usah sebut nama agama lah. Tunjuk saja sudah. Agama apa di luar Islam? Agama apa di luar Islam? Yang kemudian ketika dia sebutkan siapa selain Allah sebagai Tuhan, itu membantahnya sangat mudah sekali. Karena selain Allah itu kan makhluk. Namanya makhluk berarti terbatas. Itu seperti itu. Itu gitulah ya kira-kira ya. Makanya bersyukurlah pada Allah kita ini punya syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini anaknya Pak Ragil 2 di belakangnya. Nggih. Masih sing niki masih. Belakang adiknya. Cuman 2 apa berdua Pak Ragil? Baru 2. Insyaallah 2 Pak. Insyaallah 2 saja. Nggih. Cowok semua Pak. Alhamdulillah. Ini bu imungnya nggak ada, kalau ada bu imungnya ada, nanti bisa diusulkan. Oh, sakit napa Bapak? Bapaknya lagi pasang ngeri Pak. Oh ya Allah, semoga sehat afiat, panjang umur yang barakah, amin. Dalam suatu riwayat dikemukakan ketika pendeta-pendeta kaum Yahudi dan kaum Nasrani Najran berkumpul di hadapan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diajak masuk Islam. Berkatalah Abu Rafi' Al-Qurazi, apakah Tuhan menginginkan agar kami menyembah Tuhan seperti Nasrani menyembah Isa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Ma'adallah, aku berlindung kepada Allah dari hal itu. Maka Allah menurunkan ayat tersebut di atas sebagai sanggahan bahwa tiada seorang nabi pun, saya ulang, tidak ada seorang nabi pun yang mengajak umatnya untuk menyembah dirinya sendiri. Tidak ada. Semua para nabi dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan untuk bertauhid, menyembah hanya kepada Allah. Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dan Al-Baihaqi yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Maka nanti dalam hadis Sahih Muslim, Nabi Isa itu kan turun nanti ya untuk membunuh Dajjal. Tugas Nabi Isa itu nggak cuma membunuh Dajjal nanti. Di hadis Sahih Muslim, apa di antara tugas Nabi Isa? Mematahkan salib-salib. Kan mohon maaf ya, orang sebelah itu kan, agama sebelah itu kan sering bangga mengatakan, oh itu loh, Yesus itu juru selamat nanti. Dia akan menyelamatkan dunia ini dari cengkeraman Dajjal dan macam-macam. Nanti dia akan turun bla bla bla. Kita jawab ya betul. Tapi ingat, di antara tugas Nabi Isa adalah mematahkan salib-salib. Itu di antara. Makanya nanti ketika Nabi Isa turun, orang Nasrani itu seluruhnya masuk Islam. Bahkan orang Yahudi juga masuk Islam kecuali Yahudi tertentu. Jadi ada Yahudi tertentu yang mereka tidak mau masuk Islam, malah dia menjadi anak buahnya Dajjal. Karena begitu dahsyatnya fitnah Dajjal.
fisiknya sih belum muncul. Kalau sistem Dajjal ya sudah muncul. Ini sebenarnya lebih tepatnya ini fitnah akhir zaman Pak sekarang. Yang kalau kata Nabi itu seperti gelap, potongan-potongan gelap malam. Kalau kita nggak hati-hati, orang itu imannya bisa keluar masuk. Bukan berkurang bertambah, tapi keluar masuk. Pagi beriman, sore kafir. Sore beriman, pagi kafir. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Semoga Allah selamatkan kita dari fitnah akhir zaman ini ya. Amin Allahumma amin. Dalam riwayat yang lain dikemukakan bahwa seorang laki-laki menghadap Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, apakah mengucapkan salam kepada Tuhan itu sebagaimana memberi salam kepada teman-teman kami? Apakah tidak perlu sujud kepada Tuhan?" Maka Nabi menjawab, "Jangan, cukup kamu menghormat nabimu dan beritahukan yang hak kepada yang layak engkau beritahu, dan beritahukan yang hak kepada yang layak engkau beritahu, karena sesungguhnya tidak dibenarkan seorang bersujud kepada selain Allah." Maka Allah menurunkan ayat tersebut di atas Ali Imran ayat 79-80 sebagai penegasan atas ucapan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abdul Razak dalam tafsirnya yang bersumber dari Al-Hasan. Itu intinya gitu aja lah. Pokoknya tidak boleh menuhankan selain Allah. Karena kalau nabi yang asli tidak akan minta dituhankan. Kalau sampai ada nabi yang tuhankan, itu berarti ajarannya sudah dipalsukan. Itu memang sudah terlalu. Selanjutnya, sababun nuzul surah Ali Imran ayat 85-89. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Ini keyakinan kita loh, ini keyakinan kita. Keyakinan kita yang benar ya agama Islam. Itu keyakinan namanya. Jadi agama itu enggak kayak baju gitu. Hari ini pakai baju ini, besok pakai baju itu, pindah seenaknya enggak bisa. Karena ini babnya keyakinan. Ini bukan hanya perkara dunia, ini juga perkara akhirat. Itu seperti itu. Dan sebenarnya kalau kita mau belajar perbandingan agama ya, sebenarnya ya, itu dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada satu hal yang itu semuanya sama. Apa itu? Tauhid. Mengajarkan menyembah hanya kepada Allah. Dan saya mohon maaf ya, kalau sudah ada yang menuhankan selain Allah, berarti sudah dipalsukan, sudah nggak asli lagi. Dan kita nggak usah ngomong tinggi-tinggi, kita pakai omongan sederhana saja, omongannya orang goblok lah kalau bahasa sederhananya, omongannya orang awam, itu mudah sekali kalau kita membantah dengan logika sederhana tentang konsep ketuhanan selain Allah Subhanahu wa taala. Itu mudah sekali. Saya mohon maaf ya, agama sebelah itu kan punya kitab suci. Itu terbitan tahun sekarang, tahun 2020 misalnya, sama tahun 96 misalnya, itu ada bedanya. Iya. Itu menunjukkan apa? Berarti sudah ada perubahan. Itu yang oleh salah satu mantan biarawati, siapa itu yang cerita. Saya itu membaca yang satunya lagi Pak, bukan yang Bu Ida bukan, yang satunya lagi saya lupa namanya. Saya ini kan baca kitab suci saya katanya saat itu. Kok ada perbedaan? Padahal ini kan kitab suci. Namanya kitab suci kan firman Tuhan kata dia. Ini enggak boleh ada yang ikut campur tangan, termasuk seorang pastor sekalipun atau seorang paus sekalipun enggak boleh. Karena ini firman Tuhan. Ini kok bisa berubah gini, siapa yang ikut campur ini? Itu sebelum masuk Islam dia sudah mulai bertanya begitu.
Belum lama ini saya di medsos dapat share-sharean bahwa sekarang ini banyak tokoh-tokoh agama ya, agama sebelah itu yang sekelas kiainya atau ustadznya lah kalau bahasa kita, yang masih muda-muda itu pada bingung. Kenapa? Karena seniornya pada masuk Islam. Jadi seniornya pada masuk Islam. Jadi tokoh-tokoh barunya yang masih muda-muda itu pada kebingungan. Kenapa? Karena seniornya pada masuk Islam. Nah, Quran itu kalau kita ada orang siapapun nih, tantangannya terbuka. Yang ragu pada isinya itu ditantang loh sama Quran itu. Di surah Al-Baqarah 23 24 itu. Ditantang untuk apa? Suruh bikin satu surat yang sama dengan Al-Quran. Jadi kalau ada orang nggak percaya sama isi Al-Quran, itu ditantang oleh Al-Quran untuk bikin satu surat yang sama dengan Al-Quran. Ini tantangan terbuka. Siapa saja boleh. Dan Al-Quran itu asal kita mau, mudah dihafalkan. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Dan sungguh kami telah mudahkan untuk dihafalkan Al-Quran itu, apakah ada yang mau menghafalkan? Nah, terbukti penghafal Quran banyak, bukan cuma banyak. Maka yang pernah saya sampaikan sini kan, ketika ada orang yang sedeng mengatakan bahwa nggak adil itu kalau para penghafal Quran dapat beasiswa. Maka terus ada seorang ustadz yang membantah tuduhan itu dan mengatakan, ya sudah, kalau mau adil gampang, agama lain pun boleh. Iya, boleh dapat beasiswa dengan syarat harus hafal kitab sucinya. Lah pertanyaannya, apakah ada? Bahkan mohon maaf sekelas tokoh agama. Bisa dimengerti nggak buatan? Nah, jadi makanya itu kan logika sederhana, nggak usah pakai diskusi muluk-muluk. Nanti kalau mau muluk-muluk ya undang saja ustadz-ustadz yang kristolog itulah, bangsa nih Syihabuddin Abu Tidat itu misalnya, atau Zakir Naik atau apa, itu sih kelas-kelas berat-berat lah. Tapi kalau kita mau pakai pemikirannya sederhana, membantahnya mudah sekali. Sebenarnya membantah mudah sekali. Dan ada satu hal, ini catat baik-baik. Ada namanya fuad, hati yang paling dalam. Hati yang paling dalam nggak bisa dibohongi. Bahwa ketika masuk dalam hati kita sesuatu yang nggak benar, dia akan memberontak. Dia nggak akan terima. Nah, maka konsep ketuhanan di luar Islam itu sesungguhnya tidak menenteramkan. Kenapa? Karena menimbulkan banyak tanya. Tentu bagi yang mau mikir, bagi yang nggak mau mikir repot itu. Iya, yang bodoh amat bodoh. Nah, itu seperti itu. Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa syahidu. Saya tambah satu lagi. Itu kan Ustadz Abdul Somad kan pernah digugat terkait dengan ceramah beliau yang dalam tanda kutip ya, di sebuah masjid. Ada yang nanya, yang beliau menyampaikan dari sisi Islamnya ya sebenarnya. Cuman mau tidak mau, karena pertanyaannya nyerempet ke agama sebelah, mau tidak mau akhirnya kan kena juga agama sebelah. Kan sempat ada yang nggak terima itu kan. Terus Ustadz Abdul mau digugat dan mau dipolisikan dan mau disidangkan di persidangan publik. Itu saya nunggu sebenarnya. Wah, ini asik ini. Kalau jadi asik ini. Kenapa? Kebayang nggak kalau persidangan itu disidangkan di pengadilan umum yang itu dipublikasikan terbuka. Terus kayak kasusnya Ahok itu loh. Nah, terus kemudian ahli-ahli agama bicara semua. Wah, apa nggak tambah? Oh, habis mereka itu. Makanya nggak dilanjutkan kan ya? Wow, nggak berani. Saya udah duga itu nggak akan berani melanjutkan ini. Nggak akan berani. Kalau berani, konyol mereka. Kebayang nggak tokoh-tokoh Islam itu yang ahli kristologi tiba-tiba bicara tentang konsep kristologi dan membenarkan Ustadz Abdul Somad atau pegawai wasalam itu? Waduh, iya saya tunggu itu. Ini asik ini. Kalau berani asik ini. Ternyata nggak berani mereka. Wah, mikir 1000 kali itu untuk mensidangkan kasus agama seperti itu. Iya, itu repot. Tapi ketika kasusnya gubernur sebelah itu yang dulu itu, mantan gubernur sebelah yang dulu itu, dia yang melecehkan surah Al-Maidah itu pada kasusnya itu ketika disidangkan ahli-ahli agama didatangkan nggak ada masalah. Islam itu kitab sucinya dibedah oleh orang yang paling kiri sekalipun, terus di pertemuan orang itu justru semakin kelihatan kemuliaan Al-Quran.
Kan itu kan diundang kan pakar-pakar tafsir yang membela si titik-titik itu sama yang memperkuat tuduhan hukuman untuk si titik-titik itu kan semua pakar kan suruh bicara kan. Nah, ketika semua pakar suruh bicara, justru itu akan menguatkan kemujizatan Al-Qur'an. Dan Islam nggak takut itu. Diskusi-diskusi teologi tentang keagamaan, diskusi-diskusi tentang ketuhanan. Itu Islam sangat terbuka. Kalau mau ada yang ngajak debat, ya ayo, enggak apa-apa. Itu terbuka. Dan Anda tahu kan majelisnya Zakir Naik itu semua bisa mendebat dia. Dan beliau dengan tenang menjawab semua bantahan atau tuduhan-tuduhan itu dengan, ya Anda tahu lah kalau Anda nonton videonya kan luar biasa itu kalau menurut saya ya. Ya masing-masing orang punya stylenya sendiri-sendiri. Ya orang seperti Zakir Naik itu menurut saya harus ada. Harus ada. Orang seperti Pak Syihabuddin Abu Didat menurut saya ya memang harus ada. Nah, ya begitulah kira-kira ya. Itu kalau yang kelas-kelas daki-daki lah. Kalau kelas kita yang awam mikirnya sederhana saja tadi itu. Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa syahidu anna ar-rasula haqqun wa ja'ahumul bayyinat. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Bagaimana Allah akan menunjuki suatu kaum yang kafir sesudah mereka beriman serta mereka telah mengakui bahwa Rasul itu Muhammad SAW benar-benar Rasul dan keterangan-keterangan pun telah datang kepada mereka. Allah tidak menunjuki orang yang zalim, orang-orang yang zalim. Orang Nasrani Najran itu kan sama Nabi sudah diterangkan tentang Nabi Isa itu bukan Tuhan tapi Nabi. Mereka masih ngeyel. Karena ngeyel kata Nabi, udah gini aja lah, kita adu sumpah aja. Kita mau bahala, kita adu sumpah. Ayo kita keluar ke lapangan kata Nabi. Panggil semua anak-anakmu. Nanti saya panggil anak-anak saya. Istrimu panggil semua, istriku tak panggil semua. Nanti kita kumpul di lapangan kata Nabi. Adu doa kata Nabi. Siapa di antara kita yang bohong akan dilaknat oleh Allah. Enggak berani angkat tangan mereka. Ketika Nabi tantang untuk mubahala, mereka enggak berani. Anda tahu kenapa? Karena hakikatnya mereka mengakui, sebenarnya mereka mengaku bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah nabi yang benar. Ditantang mubahala enggak berani. Ulaika jazaohum anna 'alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Mereka itu balasannya ialah bahwasanya laknat Allah ditimpakan kepada mereka. Demikian pula laknat para malaikat dan manusia seluruhnya dilaknat, dosa besar berarti ya. Khalidina fiha la yukhaffafu 'anhumul 'adzabu wa la hum yunzarun. Mereka kekal di dalamnya, tidak diringankan siksa dari mereka dan tidak pula mereka diberi tangguh. Ali Imran ayat 88. Illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang taubat sesudah kafir itu dan mengadakan perbaikan, karena sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tapi kalau tobat diterima tobatnya oleh Allah, tapi syaratnya mereka harus bersyahadat masuk Islam. Jadi tobatnya orang kafir yang masuk Islam. Dalam satu riwayat, tapi kita nggak boleh paksa orang masuk Islam. Kita nggak boleh paksa orang masuk Islam, nggak boleh. Dalam Islam nggak boleh. Kan kalau agama sebelah itu kan biasa itu maksa. Jadi ini fakta di lapangan ya, ada orang terjebak utang kepada mereka, itu suruh pilih antara disita rumahnya atau pindah agama. Iya, kadang disogok, dikasih, nanti dipaksa untuk pindah agama. Itu sekarang sudah sekarang ini yang saya tahu ya, itu senjata makan tuan sekarang. Kenapa saya katakan senjata makan tuan? Karena kan gini, ketika orang tuanya dipaksa masuk Islam, otomatis kan anak-anaknya juga ketika orang tua dipaksa masuk agama sebelah itu, otomatis kan anak-anaknya juga ikut. Nah, sementara anaknya ini kan punya memori kenangan ngaji di musola, baca Quran. Itu beberapa mereka ketika sudah mulai masuk ke ajaran agama sebelah itu maksud saya. Nah, itu yang bersangkutan tuh ada rasa kering.
Kenapa kering? Loh biasa sholat 5 waktu kok tiba-tiba sholatnya 7 hari sekali. Saya kan gitu sembahyangnya berapa 7 hari sekali. Udah begitu terus kemudian biasa baca Quran, zikir sewaktu-waktu bisa dilakukan. Sementara ini kan harus nyanyi misalnya, nggak teriak-teriak dan macam-macam. Nah itu kan tidak di sembarang tempat. Kalau zikir kan kita bisa kapan saja, bisa keras, bisa pelan, bisa dan seterusnya. Nah disitulah sebagian mereka akhirnya melakukan pencarian. Perasaan saya dulu nggak begini. Akhirnya ini fakta di lapangan ya. Banyak anak-anak muda yang sebagian mereka itu menjadi aktivis agama sebelah. Itu akhirnya menemukan jalan kebenarannya untuk akhirnya kembali pada Islam gitu. Terus payah-payah kono nyekolahno sampai dhuwur tiba-tiba jebule malah balik masuk Islam. Dan itu terjadi pada beberapa orang. Nah, salah satunya itu ada di Bekasi namanya Ustadz Bernard Abdul Jabbar itu. Itu kan bapaknya kan program pemurtadan bapaknya. Ya beliau karena masih kecil yang ikut bapaknya, orang Malang aslinya itu. Sekarang jadi aktivis Islam, ya karena beliau itu tadinya dimurtadkan itu. Dan begitu ngerti ternyata dia sebelumnya memang menganut agama yang benar, akhirnya ya kembali. Dan itu senjata makan Tuhan sampai sekarang itu terjadi sekarang. Makanya gini ya, satu sisi pemurtadan itu masif satu sisi, tapi di sisi yang lain itu senjata makan Tuhan. Nah, kalau Qur'annya sih menjamin ya, setiap kali ada orang yang murtad, bersamaan dengan orang yang murtad itu akan ada orang yang masuk Islam yang kualitasnya lebih baik daripada yang murtad itu. Itu jaminan Qur'an. Jadi wa may yartadid minkum an dini fayamut wa may yartadid minkum an dini dan seterusnya itu. Siapapun kalau ada orang yang murtad di antara kalian dari agamanya, maka Allah akan jadi ganti dengan kaum yang mencintai mereka dan mereka mencintai mereka. Pokoknya yang lebih baik lah pokoknya. Nah, di Asia terutama di Indonesia itu kan pemurtadan masif sekali. Tapi jangan salah, di Eropa, di Amerika, di negara-negara maju itu banyak orang yang akhirnya berbondong-bondong masuk Islam. Termasuk di Inggris. Konon sebagian keluarga kerajaan itu sudah masuk Islam itu. Sebagian keluarga kerajaan di Inggris itu sudah ada yang masuk Islam. Ya ini ya gitulah. Kalau ada orang yang murtad bersama dengan itu pasti ada orang yang masuk Islam dan kualitasnya jauh lebih baik. Itu sunatullahnya begitu. Dalam satu riwayat dikemukakan bahwa ada seorang laki-laki dari kaum Ansor murtad setelah masuk Islam. Ia menyesal atas kemurtadannya. Ia minta kepada kaumnya agar mengutus seseorang menghadap Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menanyakan apakah diterima tobatnya. Maka turun ayat tersebut di atas, Ali Imran ayat 85 sampai 89, dan disampaikan oleh utusan itu kepadanya sehingga ia pun kembali memeluk Islam. Diterima tobatnya. Diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Ibnu Hibban dan Al-Hakim yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dalam riwayat yang lain dikemukakan bahwa Al-Haris bin Suwaid menghadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan masuk Islam dan pulang kepada kaumnya dan kufur lagi murtad. Maka turun ayat tersebut di atas. Ayat itu dibacakan kepadanya oleh salah seorang kaumnya. Maka Al-Haris berkata, sungguhnya engkau benar dan Rasulullah SAW lebih benar daripada kamu, dan sungguhnya Allah yang paling benar di antara ketiganya. Kemudian ia kembali masuk Islam dan menjadi seorang muslim yang patuh. Diriwayatkan oleh Musaddad di dalam musnadnya dan Abdul Razak yang bersumber dari Mujahid. Ya, saya kira ini bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jadi siapapun yang murtad kalau tobat diterima tobatnya. Monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah yang lain boleh silakan. Awak? Oh, itu orang kurang kerjaan. Monggo. Dalam Al-Quran ada cerita mengenai kaum mulai kalau kaum itu kaum itu yang itu Yahudi apa? Terus kenapa Yahudi itu memusim malaikat, katanya malaikat Jibril ya, itu ditarik gimana? Terus yang keduanya gimana? Ini Rasulullah yang tidak mendoakan kaum Arab Najib. Ya. Yang pertama mengenai
Kenapa tadi Pak? cerita kisah-kisah mengenai kaum apa tuh Enggak. Kaum Ad, kaum Samud itu bukan bukan Yahudi, bukan. Kaum Ad, kaum Samud itu kan kaumnya Nabi Hud. Nabi Hud. Ya, kaumnya Nabi Hud. Itu lain lagi, itu di Yordan. Di Yordania. Itu kalau Bani Israel kan wilayahnya ya di bumi Syam. Ya, bumi Syam. Sampai sekarang itu kan. Bumi Syam itu Palestina dan sekitarnya. Itu bumi Syam. Nah, jadi beda, Pak. Beda. Kaum Ad, kaum Samud itu beda. Kalau Bani Israel itu kan Nabi Yakub ke bawah, Pak. Nabi Yakub ke bawah. Sebelum Yakub. Iya, sebelum itu, nggih. Sebelum itu. Nabi Hud itu hum Adamun Idrisu Nuhun Huduma. Jadi Nabi Hud itu generasi di bawah, di atas Nabi Ibrahim. Hum Adamun Idrisu Nuhun Huduma Saleh wa Ibrahimu kullun muttaba. Ya, jadi setelah Nabi Hud masih ada Nabi Saleh, baru Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim nanti punya putra Nabi Ishak. Nabi Ishak punya putra Nabi Yakub. Nah, setelah ini baru Bani Israel, Pak. Jauh, Pak. Jauh. Sebelum itu, nggih. Ada lagi yang lain, silakan. Yang tadi mengenai kenapa bentar nih. Yahudi itu musim malaikat Jibril, kenapa malaikat Jibril? Jadi dulu itu malaikat Jibril itu pernah diutus oleh Allah untuk mengangkat gunung. Yang gunung itu akan ditimpakan kepada kaum Bani Israel yang saat itu mereka durhaka. Durhaka kepada siapa? Durhaka kepada Nabi Musa. Karena mau ditimpakan gunung kepada mereka, akhirnya mereka kan tobat minta ampun pada Allah walaupun mereka setengah hati sebenarnya. Nah, mereka tuh kesel banget sama Nabi Ibrahim. Ya sama apa? Malaikat Jibril. Sejak itu mereka memang benci banget kepada malaikat Jibril dan mereka ngefans ke malaikat Mikail. Makanya nama-nama mereka kebanyakan ya Michael. Kalau sama malaikat Jibril mereka keki. Kebawaannya benci aja. Ya benci tanpa alasan. Monggo yang lain silakan kalau ada. Apa yang Rasulullah yang tidak mau akan kaum Nabi? Oh iya. Sampai sekarang kau. Iya. Jadi kata beliau nanti dari Najd itu akan muncul fitnah. Dari Najd itu akan muncul fitnah. Ya, katanya dekat yang Wahabi itu dari situ. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang pasti memang itu dari Najd ya. Tapi dan memang Nabi nggak mau mendoakan Najd karena kata Nabi dari situ akan muncul apa fitnah ukamakal. Ya, dan ya Anda Bapak tahu lah ya. Ya di antara munculnya paham-paham tertentu yang cukup meresahkan itu kan munculnya dari Najd itu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu. Monggo yang lain. Sing lebih sepuh sinten Pak Slamet atau jenengan sing lebih sepuh? Sing lebih sepuh sinten Pak Slamet atau jenengan? Kalau Pak Slamet termin nggih. Kalau kata Nabi suruh yang lebih tua dulu. Jadi saya mendengarkan radio swasta ada ceramahnya itu yang Korea itu Nabi tidak mencontohkan kalau tidur megang kemaluannya. Nah, bagi laki-laki yang tidur megang kemaluannya apakah makruh atau dosa atau tidak? Karena itu muamalah ya. Muamalah itu kan sesuatu yang boleh hukum asalnya. Sampai ada dalil yang melarang. Selama tidak ada dalil yang melarang, hukum asalnya ya boleh. Tapi ngapain dipegang, Pak? Tapi ada hadis Nabi kan? Ini saya juga enggak ada hadis Nabi. Enggak ada hadis Nabi yang mengatakan begini. Orang itu kalau bangun tidur sama Nabi kan suruh cuci tangan. Di antara alasannya kenapa? Karena kata Nabi dia enggak tahu semalam itu nemplok di mana saja kalau kata kita itu. Jadi kalau merujuk pada riwayat itu ya berarti ya boleh, tidak apa-apa berarti itu. Ya kan hadisnya begitu kan. Hendaklah orang kalau pagi hari bangun itu sebelum
wudhu subuh itu loh, itu suruh nyuci tangannya dulu kata Nabi, karena dia nggak tahu semalam tangan tuh nemplok di mana saja. Ya berarti kan bisa nemplok kemana-mana kan Pak, ya, tahu sendiri lah. Ya, saya kira itu. Ya, wallahu alam bishawab. Monggo Pak, silakan. Kita diberitahukan ada keluarga meninggal, kemudian itu jenazah enggak dibawa pulang rumah, namun kalau misalnya ditaruh di gereja itu misalnya, itu gimana kalau kita dalam rangka melawat atau melayat ya? Kan itu jenazah ditaruh di gereja. Itu yang mati non muslim. Muslim. Terus Itu selaku saudara atau keluarga dekat bagaimana? ya, takziah itu perkara muamalah. Takziah itu perkara apa? Muamalah itu hukum asalnya adalah boleh. Hingga ada dalil yang mengharamkannya. Nah, dalil yang mengharamkan itu adalah ketika Bapak ikut berdoa dalam lingkaran mereka. Jadi kalau pas lagi ada misa-misa itu ya Bapak nggak usah ikut, biarkan sampai selesai. Nah Bapak saya itu menemui keluarganya itu setelah acara misa itu selesai. Di gereja tidak ada masalah, tidak ada masalah. Boleh, tidak ada masalah. Sholat di dalam gereja aja boleh kok. Yang penting tidak menghadap ke arah patungnya. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kata beliau, andaikan saya tidak takut terjadi fitnah, saya ingin sholat di dalam gereja supaya orang itu tahu indahnya Islam. Nah, jadi sholat itu kan manfaatnya, gerakannya itu luar biasa. Nah, saya kira itu ya. Allah. Kalau sama pemakaman itu juga bagian dari muamalah. Yang penting Bapak tidak ikut dalam lingkaran doa mereka aja. Iya, jadi kalau mereka lagi berdoa, Bapak menjauh lah. Ada. Tidak ada masalah. Saya kira itu. Monggo Pak. Sering diceritakan ini kisah seorang istri yang patuh sama orang tua juga masuk minggu. Terus kan diceritakan kalau istri itu misalkan nama suami dibilang jangan keluar rumah atau jangan pulang misalkan gitu. Nah dalam kondisi orang tuanya misalnya sakit, nanti seandainya dia meninggal surga gitu orang tua itu gimana itu? Udah. Ya. Ya memang betul. Ya. Kalau nggak sholat apa pengaruhnya? Sudah. Ya. Jadi intinya ngeten Pak. Perihal berbakti pada orang tua itu jangankan orang tua nggak sholat, orang tua kafir saja kita tetap harus berbakti Pak. Iya, dan pahalanya besar. Dan kita nggak boleh durhaka walaupun orang tua kita, walaupun orang tua seorang itu bahkan mohon maaf kafir. Ya, jadi saya ulang, berbakti pada orang tua itu jangankan orang tua nggak sholat, bahkan orang tua nyata-nyata kafir saja, beda agama saja, itu seorang anak wajib berbakti. Iya, dan pahalanya besar Pak tetap. Ya, maksud saya tuh kalau misalkan orang tuanya meninggal karena takutnya istri ke suami bisa masuk surga. Ya itu kalau di hadis itu kan ceritanya suaminya kan tidak tahu kalau orang tuanya meninggal. Begitu pulang kan, oh, kamu harusnya datang saja, nggak apa-apa. Enggak, kan suaminya ngomong gitu pas pulang itu kan. Cuman di hadisnya nggak diteruskan aja, banyakan penceramah itu. Jadi itu suaminya begitu pulang dia ngomong harusnya kamu tetap datang saja. Jadi tetap mantu yang baik nggak akan larang istrinya datang ke rumah. Itu kalau mohon maaf ya, kalau ada seorang suami ngelarang istrinya datang ke acara kematian orang tuanya itu mantu geblek gitu. Ya, jadi si istri itu gini ya, tapi ketaatan dia diapresiasi oleh Rasulullah. Gara-gara ketaatan istri kan orang tuanya diampuni oleh Allah. Iya, cuman saya ulang ya, kita sebagai suami itu kalau bisa ke istri itu jangan kaku-kaku lah. Kalau saya pribadi Pak ya, itu iya, kalau saya pribadi itu kalau istri gini, enggak, kamu itu kalau untuk kebaikan nggak usah izin sama saya. Ya, kalau nggak baik otomatis nggak saya izinkan. Jadi kalau untuk kebaikan nggak usah izin sama saya, udah jalan aja nggak apa-apa saya bilang. Tapi alhamdulillah, masya Allah istri itu ngerti. Jadi kalau misalnya istri ada acara yang sekiranya saya datang dia belum datang, itu mesti dia ngomong, Mas aku besok ada acara di sekolah sampai jam sekian. Nah, nanti kalau misalnya saya datang sementara dia nggak ada, saya sudah tahu. Gitu, biasanya gitu biasanya. Tapi kalau dia standby ada di rumah, ya tidak ada masalah. Dia kadang kan ke pasar atau ada rapat di sekolah atau apa ya, atau di majelis taklim, tidak ada masalah. Saya kira itu. Allah alam bisawab. Monggo.
saya pernah ngajak teman sholat Ustaz. Nggih. Cuman dia udah agak sepuh sih ya. Dia beranggapan sholat nggak begitu penting nih. Kayaknya dia mempelajarinya dari makrifat gitu. Gimana tuh? Ya itu marifat yang tersesat. Dan sekarang gini, Nabi dan Rasul itu seluruhnya dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan sholat. Sholat itu gerak lahir dan batin. Saya ulang, sholat itu gerak lahir dan batin. Kalau ada orang yang mengatakan aku cukup dengan iling, yang menghadap kepada Allah ruhku saja, jasadku nggak perlu, itu pasti orang bohong dia. Karena gini, jasad ini bukan rivalnya ruh. Kalau ruhnya menghadap kepada Allah, mestinya jasadnya juga mau menghadap kepada Allah. Kalau ada orang ngomong ruhnya menghadap kepada Allah tapi jasadnya tidak, itu pasti bohong. Karena ruh dan jasad itu bukan rival. Ya, jadi jasad ini pasti nurut sama ruh. Paham nggak? Enggak, bagaimana mungkin ruhnya menghadap kepada Allah, jasadnya nggak mau? Itulah, mohon maaf ya, salahnya kelompok kebatinan yang sholatnya nggak pakai fisik itu, hanya cukup dengan healing itu. Iya, dan seterusnya itu. Jadi itu mohon maaf, statement teman Bapak itu kalau memang betul dia seperti itu sikapnya, maka dia adalah, mohon maaf, dalam hal ini makrifat yang sesat kalau menurut saya. Saya kira itu. Allah alam bisawab. Monggo. Anak ke orang tua. Nggih. Semuanya anaknya itu soleh sekali, tapi orang tuanya katanya doa itu nyampe ke ini ke orang yang meninggal. Kalau orang tuanya Muslim, kafir lah gitu. Nyampe ke satu. Kalau umumnya dalil mengatakan nggak sampai kalau beda iman. Saya ulang, kalau beda iman, kalau sudah meninggal dunia ya, itu umumnya dalil menyatakan nggak sampai. Tapi memang ada sebuah riwayat terkait dengan firman Allah di surah At-Taubah 80 itu, tentang sama saja wahai Muhammad. Terjemahnya kurang lebih ya, apakah kamu mintakan ampun untuk dia atau tidak? Andaikan kamu mintakan ampun untuk dia sampai 70 kali sekalipun, maka Allah tidak akan ampuni dia karena dia kafir. At-Taubah ayat 80. Nabi pas turun ayat itu Nabi bilang apa? Ya sudah, kalau 70 kali saya mintakan ampun buat dia tidak diampuni, akan saya mintakan ampun untuknya lebih dari 70 kali. Kalau masih belum diampuni, akan saya mintakan ampun lagi sampai lebih dari 70 kali lagi. Pokoknya Nabi akan mintakan ampun. Maksudnya gini, terserah Allah dan mau ampuni atau tidak, yang penting saya akan mintakan ampun. Memang ini hadis ini aukamakal agak sedikit menghibur bagi sebagian orang yang orang tuanya itu bukan Islam. Nah, tapi ya ini saya ulang, wallahu a'lam jawabannya tetap, karena di situ kan Allah tidak mempertegas sampainya. Tapi Nabi hanya mengatakan, ya sudah, kalau 70 kali saya mintakan ampun untuk dia tidak diampuni, akan saya mintakan lebih dari 70 kali. Akan saya mintakan lebih dari 70 kali. Ya, tapi di situ memang tidak dijawab pasti diampuni. Tapi paling enggak dalil itu menjadi hiburan lah bagi sebagian orang yang orang tuanya bukan Islam, beda keyakinan, beda akidah, terus lantas kemudian dia mau mendoakan orang tuanya setelah dia sudah mati. Tapi ya gitu memang enggak ada jaminan. Tapi kalau Muslim seiman dijamin, Quran langsung yang bicara bahkan. Walaupun Islam sama. Yang penting dia masih diakui syahadatnya oleh Allah, oleh Rasulnya. Jadi gini Pak. Dan jadi gini, ini harus saya jelaskan ya. Kalau dalam mazhab Hambali, kalau ada orang yang nggak sholat, itu langsung dikafirkan. Hambali. Tapi termasuk Zahiri ya, itu langsung dikafirkan. Tapi kalau mazhab Syafi'i mboten. Kalau kata Imam Syafi'i itu tergantung dia nggak sholatnya kenapa. Kalau dia nggak sholat karena meremehkan sholat, terbukti meremehkan sholat, ngenyek sholat, itu kalau kata Imam Syafi'i murtad dengan kesepakatan para ulama. Berarti dia bukan Muslim. Itu kalau kata Imam Syafi'i, kalau ngenyek sholat. Tapi kalau dia tidak sholat karena dia malas,
Dia tahu sholat itu wajib, dia mengakui. Dia nggak menghina sholat, cuman dia nggak mau sholat. Mualas. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu nggak kafir, tapi fasik, dosa besar. Ya, yang seperti itu tetap doakan saja. Tapi kalau sudah sampai menghina sholat, itu kafir atas kesepakatan para ulama, murtad atas kesepakatan para ulama. Itu. Saya ditanya orang, Ustadz ini ada tetangga meninggal dunia. Sementara kita tidak pernah tahu dia sholat. Coba tanya sama keluarganya, siapa tahu dia sholat, Anda nggak tahu. Kata keluarganya nggak sholat, Ustaz. Satu lagi, pernah nggak Anda mendengar dia menghina sholat? Nggak pernah sih, ya sholatkan aja lah saya bilang. Tapi kalau Anda tidak pernah mendengar, kalau Anda pernah mendengar dia melecehkan sholat, menghina sholat, meremehkan sholat, saya mohon maaf, dasar sholatkan saja. Kenapa? Karena ulama sepakat murtad. Ngerti nggih? Allah alam suwab. Ada lagi yang lain? Cukup nggih? Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat. Selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita.